Lobster mempunyai nilai ekonomis tinggi di Asia Pasifik. Di Indonesia terdapat 6 jenis lobster laut, yaitu lobster mutiara, pasir, bambu, batik, Pakistan, dan batu. Di antara jenis tersebut, lobster pasir merupakan yang paling potensial untuk dibudidayakan karena didukung oleh benih alam yang sangat melimpah, pertumbuhan relatif cepat, dan harga yang cukup tinggi. Selain itu, lobster pasir lebih tahan terhadap perubahan salinitas dan kondisi air yang keruh, sehingga lebih mudah untuk dibudidayakan. Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan BBR BLPP Gondol telah melakukan serangkaian penelitian lobster pasir mulai tahun 2014 dan formulasi pakan buatan yang bekerja sama dengan Asyar di tahun 2015 sampai dengan 2017. Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan Gondol telah melakukan penelitian lobster pasir melalui sistem segmentasi budidaya, mulai segmen pertama yaitu benih bening sampai ukuran 5 gram, segmen kedua dari ukuran 5 gram sampai 50 gram, serta segmen ketiga ukuran 50 gram sampai ukuran konsumsi lebih dari 150 gram. Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan telah melakukan uji formulasi pakan buatan berupa pelet dengan komposisi nutrisi yang sesuai kebutuhan untuk pembesaran lobster pasir dan menghasilkan performa pertumbuhan dan kelulus hidupan yang baik. Pemberian pelet adalah untuk melengkapi nutrisi yang tidak terdapat dalam pakan segar. Pelet diberikan secara substitusi sekitar 1-3% dari biomasa yang dicampur dengan pakan segar sehingga mampu menekan harga pakan. Selain itu, pemberian pakan pelet dapat menghasilkan warna lobster yang lebih baik menyerupai warna lobster dari tangkapan alam. Pemberian pakan segar berupa ikan rucah secara penuh menghasilkan lobster pasir berwarna pucat sehingga kurang diminati pasar. Mengingat sumber benih lobster di Indonesia banyak berasal dari perairan Nusa Tenggara Barat, sehingga lokasi tersebut dipilih untuk uji aplikasi formulasi pakan pembesaran lobster pasir. Kami telah melakukan beberapa kegiatan penelitian yang terkait dengan pakan buatan ya. Akhirnya kita punya satu formula sebagai acuan untuk melakukan pengembangan pakan buatan. Itu juga dasarnya kita kerjasama penelitian dengan Asyar Australia. Nah itu kita coba kemarin di Lombok. Nah untuk bisa lobster itu menerima pakan dengan lebih baik, dengan semangat makan gitu ya, tentunya rasa atau aroma dari pakan itu harus menarik. Nah di situ kita tambahkan beberapa bahan segar, kita campur, kemudian kita jadikan pelet. Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan melaksanakan percontohan penyuluhan perikanan yang mengambil lokasi di Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat di tahun 2020. Percontohan kali ini mengambil topik inovasi pakan pembesaran lobster pasir Panulirus homarus. Penelitian kerjasama lobster dengan Asyar ini menghasilkan beberapa formula pakan buatan yang dari hasil akhir dari formula ini kita terapkan di Teluk Elong di Lombok Timur karena di daerah ini merupakan potensi terbesar untuk benih lobster dan mempunyai budidaya atau petani pembudidaya yang sangat banyak, sehingga diharapkan pengembangan di sini bisa merupakan percontohan untuk daerah lain di Indonesia. Lokasi percontohan ini dilaksanakan di Dusun Telong Elong, Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dusun Telong Elong berada tepat di garis pantai Teluk Jukung, Desa Jerowaru, yang terdapat 14 kelompok pembudidaya ikan atau pokdakan yang bergerak di budidaya lobster di Desa Jerowaru ini. Salah satu pokdakan yang bergerak di pembesaran lobster pasir adalah Pokdakan Geger Girang.
Perkembangan kelompok ini tidak lepas dari binaan dan pendampingan penyuluh perikanan, baik dari akses informasi teknologi, aturan atau regulasi, akses pasar, pengembangan usaha, serta kelembagaan kelompok. Pendampingan yang kami lakukan mulai dari pencatatan, monitoring, dan evaluasi. Biasanya setiap hari kami akan melakukan pengecekan sambil dengan pemberian pakan hariannya. Di setiap hari kami mengecek bahwa ada yang mati atau tidak, atau ada yang sakit atau tidak. Kegiatan ini kami lakukan selama 4 bulan atau lebih kurangnya 124 hari masa pemeliharaan. Pakan yang kita gunakan ada 2 jenis, yaitu pakan rucah dan pakan pelet. Sangat luar biasa manfaatnya karena kita tahu perkembangannya atau perbedaannya dengan rucah atau kita bertambah dengan pelet. Memang banyak perbedaannya. Dengan adanya pelet niki bertambah nafsu makan, terus bertambah kesegarannya, sangat segar. Nah, harapan kami ke depan mudah-mudahan dengan adanya percontohan niki, bapak-bapak dari kementerian atau dari perikanan kelautan selalu membimbing kami atau membantu kami dengan program-program selanjutnya. Lebih-lebih yang kami harapkan masalah pakan sangat kami butuhkan di sini di kelompok kami. Percontohan penyuluhan kelautan dan perikanan sebagai salah satu metode penyuluhan diharapkan mempermudah proses adopsi suatu inovasi kelautan dan perikanan. Ini dengan inovasi pakan yang diformulasi dari Balai Besar Riset Gondol, ini atas saran Kepala Badan, Kepala Ibu Kapus, Latlu, ini berkenan dengan inovasi pakan hasil riset terus kita aplikasikan dalam rangka percontohan. Ini dan ini sudah berhasil mendapatkan kelangsungan hidup sampai sekarang ini untuk 4 bulan sebetulnya cukup tinggi, 87,5%. Namun demikian, berkenaan dengan hasil percontohan ini dan sehubungannya dengan keuntungan, ini sebetulnya umur 3 bulan pun sudah masuk dalam ukuran konsumsi dan ini sudah bisa menguntungkan. Pada saat sampling ukuran pemeliharaan 3 bulan, ini kelangsungan hidupnya ini 92,5%. Ukurannya di atas 200 sampai 225. Harganya 350.000 sampai 380.000. Dan ini pastinya ya paling tidak untuk menguntungkan, memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Penyuluhan perikanan berperan dalam mendukung peningkatan kesejahteraan pelaku utama dan pelaku usaha kelautan dan perikanan beserta keluarganya. Penyuluh perikanan, lentera masyarakat kelautan dan perikanan.